Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberi kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tak lupa pula selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dalam kebodohan, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu dan Guru Semangat Guru Aceh yang sudi kiranya telah hadir di tempat Dewan Guru ini, yaitu dalam rangka presentasi rencana tindak lanjut PKG PJOK tahun 2024, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Baik, sebelumnya untuk mengawali kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga acara ini terlaksana sampai dengan selesai. Sebelumnya kita minta kata sambutan sedikit kepada Bapak Kapten SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Kepada Bapak Kapten kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Syukur alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian dalam rangka salah seorang guru kita, guru PJOK adalah melakukan RTL atau rencana tindak lanjut mengenai PKG, di mana beliau sudah menyiapkan sedemikian rupa agar sekolah kita ini menjadi berkembang. Salah satunya adalah di bidang olahraga. Nah, Bapak tersebut melakukan yang namanya judul program adalah Kasada, kami senam sehat dan bugar. Ini baik sekali untuk meningkatkan jasmani kita lebih sehat, terutama kita guru-guru yang kita tua tentunya bergerak itu harus lebih banyak sehingga kita menjadi sehat ketika kita mengajar. Di samping itu juga berpengaruh juga pada anak-anak kita untuk bisa memulai pembelajaran. Kita lakukan senam sehat dan bugar di saat pada hari Kamis. Dengan demikian jasmani baik guru maupun siswa akan lebih meningkat di masa-masa akan datang. Nah, tentunya mengenai teknis dan segala macam tentu kita akan disampaikan oleh Bapak bersangkutan, yaitu Bapak PJOK. Kemudian dari kami sebagai pimpinan sekolah, tempat, ruang, dan waktu kami sediakan sepenuhnya untuk menjalankan hal tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas saya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapten SMA Negeri 1 Pulau Aceh yang telah memberi kata sambutannya kepada kita semua. Baik, sebenarnya kita akan menyanyikan lagu syariah kepada Bapak Ibu. Mohon berdiri sejenak dan menyanyikan lagu syariah bersama-sama. Indonesia.
Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan untuk kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan ke presentasinya, biar kita lebih semangat karena di jam istirahat ya. Kita speaking sedikit. Di sini saya akan membuat speaking yaitu kata guru ya. Kalau guru berkata berarti dibuat, kalau guru tidak berkata jangan dibuat. Jadi guru berkata. Kita mulai. Guru berkata berdiri, berarti bapak berdiri ya. Bisa dipahami ya. Kita speaking sebentar biar jangan ngantuk. Saya mulai. Guru berkata berdiri, duduk. Ya, belum fokus ya, belum fokus. Paham ibu kira? Belum fokus. Guru berkata duduk, guru berkata berdiri, guru berkata duduk, guru berkata angkat tangan ke atas, turunkan. Ya baik, berarti sudah konsen semuanya ya. Karena di sini kalau guru berkata berarti berbuat, kalau tidak berkata kuncinya berkata. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke presentasi saya, yaitu rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK tahun 2024. Di sini termasuk tugas akhir daripada PKG, pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Ini termasuk tugas akhir saya, tindak lanjut. Di sini saya mengangkat judul program Kasada, ya, lebih kepada bahasa Aceh, Bapak Ibu ya. Kasada. Berarti saya buat sendiri. Kasada kami senam sehat dan bugar, SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Baik, silakan naik. Ya, latar belakangnya, kesehatan dan kebugaran merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung aktivitas belajar siswa serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengingat peran penting pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam membentuk kebiasaan hidup sehat, maka SMA Negeri 1 Pulau Aceh berinisiatif untuk menyelenggarakan program Kamis Senam Sehat dan Bugar, yaitu Kasada. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama menjaga kebugaran tubuh sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan senam juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru PJOK saya sendiri dalam merancang dan melaksanakan kegiatan fisik yang bermanfaat bagi kesehatan, serta sebagai bentuk penguatan praktik pengajaran yang berbasis pada pendekatan partisipatif dan menyenangkan. Melalui program ini diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang peserta didik dengan optimal. Program ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis pagi dengan melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, dan siswa semuanya, dan diharapkan dapat menjadi bagian dari budaya hidup sehat yang terus berkembang di SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Tujuan program meningkatkan kesadaran hidup sehat, membangun kesadaran seluruh warga sekolah, terutama siswa, tentang pentingnya olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dan yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani, memberi kesempatan rutin kepada siswa, guru, dan staf untuk meningkatkan kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik yang teratur. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru PJOK, yaitu saya sendiri memberikan pengalaman
praktis kepada guru PJOK dalam merancang, mengelola dan melaksanakan kegiatan olahraga yang inovatif dan menyenangkan. Dan yang keempat, meningkatkan kekompakan dan interaksi sosial, membentuk suasana sekolah yang lebih harmonis dan interaktif melalui kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dan yang kelima, menciptakan budaya sekolah sehat, menjadikan program ini sebagai langkah awal untuk menciptakan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di SMA Negeri 1 Belajar. Dan yang terakhir, mengurangi risiko penyakit, membentuk siswa dan warga sekolah dalam mencegah berbagai penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik seperti obesitas dan penyakit tidak menular lainnya seperti rematik, asam urat, darah tinggi, ya, dan sebagainya. Baik, naik. Ya, capaian yang diharapkan, di sini yang pertama, peningkatan kompetensi guru PJOK. Guru mampu merancang, melaksanakan kegiatan olahraga yang inovatif dan menarik. Guru memiliki keterampilan dalam mengelola program yang melibatkan seluruh warga sekolah. Guru mampu menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif yang berpusat pada peserta didik atau diferensiasi. Yang kedua, terbentuknya budaya hidup sehat di sekolah. Seluruh warga sekolah memiliki kebiasaan rutin berolahraga setiap minggu. Peserta didik dan guru memahami pentingnya kebugaran jasmani untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat, harmonis, dan mendukung aktivitas belajar. Dan yang selanjutnya, yang nomor 3, peningkatan kebugaran jasmani warga sekolah. Peserta didik, guru, dan staf menunjukkan peningkatan kebugaran tubuh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan senam, berkurangnya risiko penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik seperti obesitas dan penyakit tidak menular. Warga sekolah merasa lebih energi dan antusias dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, optimalisasi peran guru PJOK dalam pembelajaran berbasis aktivitas fisik. Guru PJOK mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebugaran jasmani dan hidup sehat dalam proses pembelajaran. Guru memanfaatkan program ini sebagai sarana untuk mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Baik, lanjut. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan Kamis Senam Sehat dan Bugar atau Kasadar bersama dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah disepakati, ya, atau bisa juga di hari-hari spesial seperti Hari Olahraga Nasional, Hari Kemerdekaan, dan hari spesial lainnya seperti yang tadi yang anak-anak buat seperti Hari PGRI, bisa kita buat senam di sini. Yang kedua, pelaksanaan senam Kasadar ini juga melibatkan seluruh pendidik warga sekolah SMA Negeri 1 Kulaceh, tidak terkecuali guru, pendidik, dan siswa. Yang selanjutnya, kegiatan Kamis Senam Sehat dan Bugar Kasadar akan dipimpin oleh pendidik, yaitu guru dan anak-anak berlatih SMA Negeri 10 Aceh, bukan cuma guru PJOK, tapi guru-guru lain bisa juga memimpin senam Kasadar. Ya, baik, lanjut. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kita memiliki aset. Di sini ada aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, aset sosial, aset politik, aset
aset budaya dan agama. Aset manusia di sini ada guru, peserta didik, orang tua dan semua yang terlibat di dalamnya, ya, stakeholder. Yang kedua aset fisik. Aset fisik seperti sound system atau link YouTube untuk bisa kita mengakses senang. Dan aset lingkungan. Aset lingkungan, halaman kelas, ya, halaman kelas yang cukup, ya, halaman sekolah bisa kita pakai untuk senam. Aset finansial, walaupun kita sekolah kecil, siswanya kecil, dia menurut kemampuan anggarannya. Ada dana bos, mungkin kita sisihkan sedikit untuk kegiatan senam ini. Paling tidak ada aqua gelas sedikit. Selanjutnya aset sosial. Aset sosial saling menghargai sesama teman, sesama guru, saling menyayangi dan juga terdapat unsur saling percaya antara sesamanya, sama guru, sesama siswa, sama pendidik. Selanjutnya aset politik, kebijakan kepala sekolah yang berorientasi. Ini aset politik ini lebih kepada kebijakan website. Selanjutnya aset budaya dan agama, berpakaian sesuai dengan kegiatan, ya, apalagi kita bersyariah Islam di Aceh. Berdoa sebelum melakukan kegiatan, saling menjaga kebersihan lingkungan, saling menyayangi, menghormati sesama. Baik, lanjut. Rencana evaluasi. Peserta didik mengevaluasi kegiatan tersebut dan setiap peserta didik merefleksikan diri tentang apa yang mereka peroleh dalam kegiatan tersebut, yaitu kegiatan senam kasada. Umpan balik, peserta didik memiliki karakter yang sudah disediakan oleh pendidik sebagai ungkapan rasa setelah melakukan kegiatan tersebut. Dan pengumpulan informasi, wawancara dengan peserta didik dan pendidik, survei untuk mendapatkan pendapat dan saran. Selanjutnya refleksi pilihan stiker atau emoji dari peserta didik tentang perasaan mereka. Kita kasih kesempatan kepada peserta didik untuk membuat emoji stiker, ya, apakah itu dalam bentuk perasaan mereka gembira, senang dan sebagainya. Mencari bahan referensi tentang senam yang menarik sesuai dengan jenjangnya seperti di YouTube. Jadi kita cari bahan referensi sesuai dengan jenjang kita. Kalau jenjang TK, ya senam sesuai dengan senam TK, SD, itu juga SMP dan SMA. Jadi kita cari senam kira-kira yang menurut jenjang masing-masing. Baik. Kemungkinan tantangan, ya, kemungkinan tantangan. Apa tantangan? Antusias peserta didik kurang sangat mengikuti serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Ini kemungkinan tantangan kita ketika kita membuat program ini, ya. Keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal hari afektif di kalender pendidik sudah padat dengan kegiatan lain. Ini kemungkinan tantangan juga, karena ketika kita membuat senam kasada ini pasti terpangkas jam pelajaran guru lain. Tapi kita kondisikan, yang penting sama-sama memahami, itu pentingnya kebugaran jasmani. Yang kedua, dukungan dari wali murid dan mempersiapkan berbagai hal. Ini harus ada dukungan juga. Ini tantangannya mungkin karena kita lihat selama ini banyak siswa-siswa yang lambung dan sebagainya. Ini mungkin menjadi sebuah tantangan bagi kita membuat senam kasada. Ya, mungkin ini perlu dukungan dari wali murid.
Yang selanjutnya semenarik mungkin, karena Ustaz ini mudah jenuh, ya. Kita buat senam ini semenarik mungkin dan sebagus mungkin, ya, supaya anak menarik. Baik, kita lanjutkan dengan elemen dan sub-elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, melakukan berdoa sebelum kegiatan, meningkatkan iman Islam tentang rasa syukur sehat dan kuat. Selanjutnya, berkebinekaan global, meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia, gotong royong, meningkatkan rasa empati terhadap sahabat. Selanjutnya, mandiri, meningkatkan kemandirian dalam kegiatan. Dan selanjutnya, bernalar kritis, meningkatkan berpikir cepat, cermat dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada kira-kira yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan tentang program ini. Ya, boleh silakan. Terima kasih kesempatan diberikan. Tadi dalam paparannya ada mengenai untuk memimpin daripada program ini, PKG ini tentunya bukan guru olahraga semata-mata, tentunya bisa dipimpin oleh guru yang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah guru-guru yang akan memimpin ini perlu dilatih juga oleh guru olahraga sehingga nanti ketika dia berdiri di depan tidak kaku dan bisa membawahi ataupun bisa dicontohi oleh yang menyebutnya sebagai pemimpin di depan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kapsek tentang selain daripada guru videografer, bisa juga kita buat pembiasaan, Pak. Kita buat pembiasaan dulu. Kita buat senam dengan memaparkan seperti ada fokus dulu. Kita buat pembiasaan sama-sama. Mungkin 1, 2 sampai 3 kali, mungkin semua guru sudah terhafal gerakan-gerakannya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita sampaikan kepada guru-guru, mungkin ke depan siapa yang bisa berdiri di depan. Mungkin ada guru B, guru A, tidak mesti harus guru videoka. Tapi dalam hal ini kita buat pembiasaan dulu. Pembiasaan dalam arti kata kita buat senam sama-sama dulu. Tapi senam sama-sama kita ikuti di layar dulu sama-sama. Sudah terbiasa, mungkin dari minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu selanjutnya mungkin semua guru-guru selain guru videoka ataupun anak-anak sudah terbiasa, tidak kaku lagi, sudah menghafal gerakan-gerakannya dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Ya, mungkin itu saja Pak Kepala. Mungkin ada beberapa ibu lain yang ingin menanyakan. Sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini paparan saya mengenai tentang rencana tindak lanjut guru PKG PJOK tahun 2024 atau pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Ini termasuk tugas akhir daripada PKG, ya, daripada tugas akhir saya. Baik, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan sebagainya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank